Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panya Talita Ananta dengan NIM F1G1222001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Kalkulus 2, yaitu integral parsial. Jadi, apa sih itu integral parsial? Integral parsial merupakan suatu teknik pengintegralan yang digunakan jika persoalan tidak bisa diselesaikan menggunakan aturan dasar dan aturan substitusi. Integral parsial juga sering disebut sebagai metode substitusi ganda. Jadi, di dalam integral parsial, umumnya persamaannya terdiri dari dua fungsi yang berbeda jenis, sehingga harus dimisalkan dengan U dan dV. Untuk menghitungnya, harus pula menentukan DU atau turunan fungsi U dan V atau integral dari dV-nya. Berikut adalah persamaan atau rumus integral parsial yang umumnya sangat sering digunakan, yaitu integral U dV sama dengan U kali P minus atau min integral P du. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan persoalan dari integral parsial. Cara kesatunya yaitu yang pertama kali mengubah soal dengan memisalkan soal integral, yaitu integral fx dx menjadi bentuk integral u dv. Lalu tentukan nilai du sebagai turunan dari u dan tentukan nilai v sebagai integral dari v. Dan yang terakhir, masukkan hasil langkah 1 dan kedua ke dalam rumus baku integral parsial. Untuk cara keduanya, itu yang pertama kali, ubah dulu fungsi integral menjadi bentuk integral u dv sehingga diperoleh fungsi u dan dv-nya. Lalu tentukan turunan dari fungsi u hingga bernilai 0 dan integralkan dari fungsi dv sampai u bernilai 0 dengan menggunakan aturan tabel turunan dan integral seperti pada tabel 12.1. Lalu yang terakhir, hasil integralnya diperoleh dengan menjumlahkan perkalian u dengan integral pertama dv, kemudian mengurangkan perkalian du dengan integral kedua dari si dv. Berikut tabel 12.1 yang dimaksudkan tadi, di mana di sini ada turunan U-nya yang harus diketahui, dan integral si dv-nya. Ini untuk nilai U, itu pasti akan disebutkan di soalnya. Lalu kita turunkan menjadi du dari nilai si U tadi, dan diturunkan lagi menjadi nilai du, dan turunkan hingga si U-nya itu bernilai 0. Untuk integral dari dv, itu dv-nya kita integralkan menjadi integral dv, lalu kita integralkan lagi menjadi integral 2 kali dari dv. Integralkan sampai si nilai U tadi itu bernilai 0. Jadi integralnya tuh harus berhenti jika nilai si U tadi ini sudah 0 gitu. Baiklah, di sini saya akan membahas bagaimana contoh soal dari si integral parsial tersebut. Untuk contoh soal yang pertama, jadi di sini saya menggunakan soal yaitu integral x cos x dx. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan cara yang ke satu tadi. Di soal itu ada integral x cos x dx, dan kita misalkan di mana u-nya tadi itu pasti nilainya si x tadi. Untuk nilai dv itu dv-nya itu pasti cos x dx. Maka untuk u-nya itu jika diturunkan menjadi 1 karena turunan dari u itu tadi itu adalah 1. Jadi bisa ditulis dengan dx saja. Dan untuk dv-nya itu kita integralkan, di mana v-nya ini nanti integral dari cos x dx, sehingga hasil yang didapatkan yaitu sin x. Maka kita masukkan ke persamaan atau rumus yang di awal tadi, di mana integral x cos x dx, di x tadi kan itu nilai u-nya. Cos x itu adalah nilai si dv-nya. Lalu kita masukkan nilai u-nya adalah x-nya, v-nya itu nilai sin x-nya tadi, minus integral nilai sin x ini v kan tadi, dan untuk satu dari nilai si du-nya tadi itu tidak dimasukkan, atau kalau misalnya dimasukkan tetap sama aja, tetap 1 gitu kan, dengan dx. Lalu kita sederhanakan, di mana sin x ini tetap, minusnya, di mana nilai dari integral sin x-nya itu sin cos x, ditambah dengan c, c-nya ini yang dimaksud adalah konstantanya. Jika
diketahui atau batas atas dan bawahnya itu maka termasuk ke parsial tentu. Pada contoh soal ini, saya akan membahas sebuah contoh soal yang tak tentunya gitu. Jadi untuk hasil akhirnya itu adalah X sin X ditambah cos X ditambah C. Kenapa bisa plus? Karena itu minus ketemu minus jadinya plus. Sehingga inilah hasil akhirnya. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di sini soal yang digunakan itu adalah integral 5 sin X dx. Saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan cara ke satu dan cara keduanya. Untuk cara ke satunya itu sama seperti yang awal tadi, di mana nilai U-nya itu sudah pasti yang si 5X ini. Dan nilai dV atau dV-nya itu sudah pasti yang sin X dx-nya ini, atau sin X-nya gitu. Dan turun dari U-nya, itu maka diperoleh adalah 5, karena turunan dari U atau 5X-nya ini adalah 5. Dan untuk nilai P-nya itu pasti integral dari si dV-nya atau sin integral sin X-nya ini. Maka hasilnya itu adalah minus cos X-nya. Dan kita masukkan pula ke persamaan atau rumus yang digunakan pada awal tadi. 5X ini adalah U-nya, sin X ini adalah dV-nya, 5X ini adalah U-nya, min cos X ini adalah V-nya, minus integral min cos X ini adalah V, dan 5 ini adalah nilai DU. Lalu kita keluarkan minus yang di sini ke depan supaya lebih mudah atau lebih apa ya, lebih sederhana aja gitu. Kita keluarkan menjadi 5 min 5x cos x, dan nilai minus di sini dengan minus yang di tengah-tengah ini kita jadikan plus, atau kita keluarkan dari minus si min cos x-nya menjadi plus, lalu integralnya tetap sama dan nilainya adalah 5 cos x. Lalu kita hasilkan atau sederhanakannya lagi menjadi minus 5x cos x ditambah 5 sin x tambah c. Kenapa menjadi 5 sin x? Karena nilai dari integral 5 cos x itu adalah 5 sin x. Sehingga inilah hasil akhirnya, yaitu minus 5x cos x ditambah 5 sin x ditambah c. C-nya adalah konstanta. Dan untuk cara yang kedua, itu kita harus membuat sebuah tabel dulu, di mana tabelnya ini untuk menentukan si turunan U dan si integral dV-nya. Nah, di sini nilai U tadi adalah 5X kan yang awal. Apabila diturunkan, itu menjadi 5. Dan diturunkan lagi sampai 0, sehingga jadinya tetap 0. Karena tidak ada kan turunan dari si 5, maka nilainya adalah 0. Nah, untuk integral si dV-nya tadi, itu kan si dV-nya itu nilainya sin X. Jika diintegralkan, itu menjadi minus cos X. Dan diintegralkan lagi atau dua kali pengintegralan, itu menjadi minus sin X. Nah, cara kedua ini itu sangat simpel atau sangat sederhana apabila ingin digunakan gitu. Dimana ya si 5X ini kita kalikan dengan si minus cos X. Nih, kita masukkan ini 5, di sini ada minus cos X. Dengan ketetapan itu plus. Nah, untuk yang kedua itu 5 yang di sini dikalikan dengan minus sin X. Nah, dengan ketetapan minus. Oleh karena itu ada minus di sini. Nah, jadi minus 5 dikali dengan minus sin X, dx ditambah dengan C. Kenapa bisa ditambah langsung C? Karena ini adalah bentuk sudah sederhananya atau cara cepatnya gitu. Jadi bisa ditambahkan C atau konstantanya. Oleh karena itu, hasil akhirnya bisa seperti ini. Kita keluarkan nilai min tadi ke depan, lalu ini nilai min-nya itu bisa ke sini jadi plus, sehingga hasilnya yaitu minus 5x cos x ditambah 5 sin x ditambah c atau konstanta. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga ini, saya menggunakan soal yaitu integral x e pangkat x dx. Saya juga akan menjelaskan bagaimana penggunaan cara ke satu dan cara keduanya. Untuk cara ke satunya itu masih sama, di mana nilai U-nya tadi itu sudah pasti nilai X di sini. Dan nilai si dV-nya ini, atau dV-nya ini sudah pasti E pangkat si X ini tadi. Dan oleh karena itu, U-nya apabila diturunkan menjadi 1, atau sama seperti contoh soal yang awal tadi. Karena nilai turunan dari X itu adalah 1, tidak bisa lebih dari pada itu. Oleh karena itu, nilai turunan si U atau DU-nya itu adalah 1 atau DX, bisa ditulis.
Dan untuk V itu merupakan integral dari si dV ini, dV ini, yaitu integral E pangkat X dx. Sehingga ini menggunakan apa ya, sebuah kayak persamaan gitu apabila ininya ini bisa menjadi ini karena eh, sebuah satu, satu pokoknya bisa jadi 1/1 E pangkat, oh 1/A E pangkat AX. Di mana nilai A-nya ini itu adalah nilai si satu si U-nya tadi itu. Oleh karena itu, jika 1/1 dikali E pangkat X, itu kan hasilnya pasti sama juga dengan E pangkat X. Oleh karena itu, hasil dari integral E pangkat X dx itu adalah E pangkat X. Sehingga dimasukkan ke persamaan yang awal tadi, yaitu integral dari X ini adalah U-nya, EX ini adalah dV-nya, dengan nilai U-nya adalah X, nilai V-nya adalah E pangkat X, dengan minus integral dari V-nya adalah E pangkat X, dan untuk nilai DU-nya itu tadi 1 atau bisa ditulis dengan X saja. Ini kita sederhanakan menjadi yaitu E E dikali E pangkat X dikurang dengan integral dari E pangkat X tadi sudah pasti E pangkat X ditambah dengan C atau konstanta. Nah, nilai E pangkat X dengan E pangkat X yang di sini bisa kita keluarkan atau kita sederhanakan lagi gitu. Menjadi E pangkat X dikali dengan X dikurang 1 ditambah dengan C atau konstanta. Kenapa bisa seperti ini? Karena apabila E pangkat X dikali dengan X, itu hasilnya sama seperti yang di atas ini, yaitu X pangkat X dikali E pangkat X, dan ini dikalikan ini tetap dikurangkan dengan E pangkat X ditambah C. Jadi ini adalah bentuk sederhananya saja, bukan nilai atau hasil lainnya gitu. Dan untuk cara yang keduanya, itu kita harus menentukan dulu turunan U-nya dan integral dari dV-nya. Di mana untuk nilai U-nya itu pasti tadi X. X apabila diturunkan atau nilai DU-nya itu pasti 1. Dan apabila diturunkan lagi atau DU-nya tadi pasti 0. Kita harus menurunkan U-nya hingga si U-nya ini bernilai 0. Nah, untuk integral si dV-nya itu sudah pasti sama. Karena integral dari E pangkat X itu sudah pasti kayak E pangkat X. Dan diintegralkan lagi 2 kali, itu tetap E pangkat X. Seperti yang tadi. Yaitu 1 pangkat A, E pangkat AX gitu. Integralkan, pengintegralan dari si ininya. Nih, kan ini integral E pangkat X buat X. Itu kalau disederhanakan, itu menjadi 1/A E pangkat X. Nah, ini kan tadi nilainya 1, karena di X-nya ini kan cuma 1. Apabila kalau misalnya ada 2, itu maka 1/2 ya kan. Nah, ini 1, jadi bisa disederhanakan jadi 1/1 E pangkat X, karena nilai A-nya 1. Jadi, kalau dihasilkan dengan ini, si integral E pangkat X dx-nya ini, itu tetap nilainya si E pangkat X gitu. Nah, ini kan integral dv-nya itu tetap sama kan? Karena diintegralkan berapapun atau berapa kali pun itu tetap hasilnya ya E pangkat X. Terus ya seperti biasa, kayak yang tadi di contoh soal kedua. Di sini kan X-nya nilai U-nya. X ini nilai di si dv-nya. Terus si X ini kan nilai dari turunan ini dikalikan dengan EX yang ini, E pangkat X yang ini. Dalam bentuk positif. Ya kan? Nih. E dikali EX, E pangkat X X dikali E pangkat X dalam bentuk positif. Nah, untuk yang kedua kan itu 1 dikali dengan E pangkat X dalam bentuk negatif. Nih, minus 1 dikali E pangkat X ditambah C, karena sudah bisa dalam bentuk sederhananya. Nah, kita sederhanakan lagi. Menjadi E pangkat X dikali E pangkat X dikurang dengan E pangkat X saja. Karena nilai 1 ini kalau dikalikan dengan berapapun, hasilnya kan tetap sama. Jadi daripada ada nilai satunya, lebih baik ya disederhanakan menjadi bentuk ya E pangkat X ini saja. Jadi bisa ditulis seperti ini dan ditambah C untuk konstantanya. Untuk hasil akhirnya itu sama kayak tadi. E pangkat X yang di sini dengan E pangkat X yang di sini bisa kita keluarkan atau kita sederhanakan menjadi E pangkat X dikali X kurang 1 ditambah C. Kan sama seperti ini. Apabila dikalikan dengan ini, hasilnya jadi X kali E pangkat X. Jika dikalikan dengan ini menjadi
minus S ditambah C. Seperti itu. Jadi hasilnya tetap sama, namun caranya aja yang lebih beda gitu. Kalau untuk cara satu itu cara lebih eh, panjang atau cara lebih jelasnya atau lebih telitinya, detailnya gitu. Kalau untuk cara kedua ini merupakan cara sederhana atau cara mudahnya atau cara cepatnya istilahnya seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.